RSK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang. Kembali lagi di RSK Podcast bersama saya Devita Nur Bizdalifatul Kiptiah. Podcast kali ini kita akan bahas tentang nutrisi pasca operasi langsung bersama dokter spesialis bedah dan ahli gizi di Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang. Baik dok, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat siang, halo semuanya, sahabat sehat, saya Dion dari bagian bedah, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Halo Sobat Sehat, saya Ayu Wardani, ahli gizi di Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Sebelum kita bahas nutrisi pasca operasi, kita pengen tahu dulu dok, sebelumnya kalau misalkan operasi itu apa yang harus dipersiapkan dok? Apa yang harus dipersiapkan sebelum operasi dan sesudah operasi? Oke, untuk persiapan operasi yang paling penting ya kita dari segi kedokterannya kita sudah menentukan indikasi atau kebutuhan operasi yang tepat untuk suatu penyakit, dan setelah dinyatakan bahwa kita memerlukan tindakan pembedahan dari pihak pasien mungkin harus menyempatkan untuk persiapan mental, persiapan fisik, nutrisi yang terbaik kecuali untuk penyakit-penyakit yang gawat darurat. Gitu. Kemudian untuk sebisanya untuk operasi yang dilakukan terjadwal ya kondisi pasien harus dalam kondisi terbaik. Oh gitu. Untuk nutrisi itu dok, kalau misalkan kita mau operasi itu apakah kita boleh makan atau kita harus puasa? Oke, untuk puasa, untuk persiapan operasi sebetulnya kita ada beberapa jenis operasi yang membutuhkan puasa atau tidak makan atau lambungnya harus kosong. Sebetulnya bukan tindakan operasinya kebanyakan, justru sebetulnya tindakan pembiusannya. Jadi kita ada beberapa jenis pembiusan, mulai dari bius umum, bius total, tidur, pingsan, ataupun ada yang di bius punggung, spinal atau epidural, itu pembiusannya hanya setengah badan ke bawah biasanya. Untuk pembiusan total, kita minimal harus puasa, makan dan minum selama 6 jam. Tujuannya supaya lambung kosong, karena saat kita pingsan ada resiko muntah. Kalau orang muntah lagi sadar, muntahnya keluar. Tapi kalau dia lagi dalam kondisi pembiusan, yang ditakutkan adalah muntahnya masuk lagi ke paru-paru. Jadi minimal harus dilakukan puasa selama 6 jam sebelum operasi untuk operasi pembiusan total. Namun kalau untuk operasi pembiusan yang di punggung, kita sebetulnya nggak perlu selama itu, cukup 1-2 jam operasi gitu. Kemudian satu lagi mungkin mau nambahin untuk bayi yang masih hanya minum ASI doang atau masih diet cair, dia cukup 2 jam puasa, dianggap lambungnya sudah kosong gitu. Jadi yang penting saat sebelum operasi, saat dibius, lambung sudah kosong. Oh baik. Gitu. Setelah operasi dok, apakah ada jangka waktu untuk makan kembali atau bagaimana dok? Baik, untuk makan mulai kita diet setelah operasi itu juga sebenarnya berhubungan dengan pembiusan, kecuali pada pasien-pasien yang operasi pembedahan ususnya dijahit atau disambung, kita memang memerlukan puasa dalam jangka waktu yang lebih lama, menunggu penyambungan ususnya menyatu dengan baik gitu. Tapi kalau pada umumnya yang tidak perlu dilakukan puasa atau ada penyambungan usus, sebetulnya kita mulai saat ususnya sudah mulai bekerja lagi. Ususnya udah mulai bekerja lagi. Cara cari tahunya bagaimana? Biasanya kalau zaman-zaman dulu ditanya ke pasiennya udah kentut atau belum, udah buang angin atau belum. Kalau udah buang angin dianggapnya ya si usus, atau ada namanya gerakan usus namanya peristaltik. Jadi gerakan untuk memeras isi makanan. Kalau dia udah kedengeran, kita boleh mulai ngasih nutrisi. Kita boleh mulai ngasih nutrisi per oral gitu. Baik. Oke, kali ini kita akan tanya ahli gizi. Kalau misalkan kita setelah operasi ini, nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita itu apa aja? Makanan apa aja yang harus kita konsumsi setelah operasi? Kalau setelah operasi sendiri kan membutuhkan makanan yang tinggi energi dan tinggi protein ya dok. Ya, betul. Terus itu juga bertahap ya dok, awalnya dari diet cair, kemudian saring, lunak, baru diet biasa ya dok. Betul. Kecuali untuk
operasi-operasi yang kecil gitu ya. Betul. Itu bisa langsung secara oral gitu. Tapi kalau misalnya itu secara bertahap. Terus untuk nutrisinya sendiri itu nutrisi yang mempunyai zat gizi, energi tinggi, kalau protein tinggi gitu. Misalnya protein nih kan ada protein hewani sama protein nabati. Nah untuk yang dianjurkan itu lebih ke protein hewani. Hewani. Seperti ikan, ayam, telur, daging gitu ya. Terus untuk protein nabati sendiri boleh, cuman nggak terlalu yang ke protein hewani gitu. Jadi Lebih tidak penting protein hewani gitu. Jadi diutamakan protein hewani dulu gitu. Terus untuk biasanya nih kan di masyarakat kayak ada pantangan-pantangan gitu ya. Kalau untuk pantangan-pantangan kan biasanya ada nggak boleh makan ikan Iya. gitu yang amis-amis gitu ya. Nah itu salah ya. Maksudnya suatu mitos ya. Mitos. Oh, iya. Nah, jadi kalau untuk ikan sendiri itu malah harus dianjurkan gitu, terutama ikan yang ikan gabus gitu ya Ikan dok. gabus, Terus tinggi protein. yang putih telur gitu ya dok. Gitu sih. berarti pada saat kita pasca operasi ini ya, pasca operasi itu tidak benar kalau misalkan kita pantang untuk memakan makanan hewani gitu ya. Iya. Berarti itu tidak dibetulkan. Oke, selanjutnya Ya saya sering banget ditanyain waktu di kontrol, pasien kontrol rawat jalan, dok nggak boleh makan apa, boleh nggak makan ikan, boleh nggak makan telur gitu, katanya dianggap memang betul tadi mitos di daerah sini, khususnya di daerah Karawang Timur sini tuh, saya nggak tahu di daerah Karawang udah kota ya, tapi di daerah sini saya sering banget ditanya, ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan. Saya mau menegaskan sekali lagi nih, secara global, operasi itu jarang sekali yang berhubungan dengan makanan maupun penyakitnya. Iya. Gitu. Jadi nutrisi, makronutrien atau mikronutrien kita perlukan untuk penyembuhan pasca operasi, terutama ya makronutrien ya, seperti karbohidrat atau protein, lemak. Itu tuh harus dikonsumsi selama penyembuhan luka dan pasca operasi gitu. Tapi ya sebelumnya kita bicara ini global ya, global. Jadi operasi itu kan sebetulnya bukan cuman ngebelek usus ya, atau ngebedah usus gitu. Jadi sebenarnya kita punya operasi juga macam-macam, mulai dari mulut, payudara kita sering sekali gitu, jaringan-jaringan lunak yang kita angkat itu nggak ada hubungannya sama makanan gitu. Jadi bahkan kita ada obat yang khusus untuk memberikan ekstrak ikan gabus ya, dan itu harganya mahal sekali gitu, yang mengandung albumin atau protein yang penting untuk nutrisi kita. Itu kalau dikasih mahal sekali, tapi orang sini malah yang bisa makan dipantang gitu, dipantang mitosnya gitu. Jadi ya kurang tepat lah begitu. mungkin ada tambahan, boleh? Kalau tambahannya paling ini, kalau misalnya pantangan, kalau ditanya pantangan itu setelah operasi nggak langsung bisa makan makanannya pedas, terus yang terlalu banyak makan gorengan gitu ya, terus terlalu banyak makan yang manis-manis, yang bersantan gitu. Paling itu aja sih, karena itu bisa menyebabkan peradangannya lama ya dok gitu. Jadi nanti kedepannya penyembuhan lukanya prosesnya akan lebih lama gitu. Itu aja sih kan. Itu kan tadi nutrisi untuk semua jenis operasi ya. Kalau untuk jenis operasi yang penyakit khusus dok, kayak diabetes, itu kan memang ada luka ya sebelumnya. Itu seperti apa dok? Ya, jadi kita juga sering melakukan operasi untuk pembersihan luka, biasanya pada kaki gitu, pada pasien-pasien yang kencing manis ya, karena ada penyakit khusus yaitu borok pada kaki pada pasien kencing manis. Nah, sekarang ditanya lagi, ada nggak pantangan-pantangan makanannya? Iya. Ya ini
seperti pertanyaan benar-benar tidak berhubungan ya, kalau kencing manis ya kita harus mengurangi jumlah asupan kadar gula yang masuk ke badan kita ya, karena ya memang dasarnya kencing manis gitu. Tapi balik lagi sebetulnya tidak berhubungan dengan penyembuhan luka dan pengaruhnya terhadap operasi gitu. Jadi ya kencing manis ya harus dijaga gitu, harus dijaga. Sebab kalau gulanya tinggi memang membuat penyembuhan luka itu terganggu gitu pada pasien-pasien kencing manis gitu. Jadi terdapat penumpukan gula di dalam darah sehingga aliran darahnya juga kurang lancar, lama-lama juga dia merusak saraf gitu. Jadi penyembuhan lukanya nggak baik. Jadi ini kalau ditanya, seperti kalau saya ditanya habis operasi bisul contohnya, habis operasi bisul dok boleh ngerokok nggak? Gitu ya, benar-benar nggak berhubungan ya. Kalau saya ditanyakan boleh nggak merokok ya sebetulnya secara kedokteran tidak baik ya, secara medis ya nggak baik. Cuman apakah ada hubungannya gitu dengan bisul? Ya nggak ada hubungannya sih gitu. Jadi kalau saya jawab boleh ngerokok juga salah gitu. Tapi kalau dibilang nggak boleh ngerokok ya nggak ada hubungannya sih sama dengan bisulnya gitu. Itu soal kencing manis. Berarti memang tidak ada hubungannya dengan operasinya ya dok ya, tapi berhubungan dengan penyakitnya. Penyakit utamanya sendiri, kencing manisnya ya memang tidak boleh mengkonsumsi gula yang berlebihan, baik segala jenis karbohidrat yang rantai rendah. Contohnya nasi harus dikurangin ya. Kemudian nasi putih, kemudian yang udah jelas makanan manis-manis, biskuit, minuman manis-manis itu udah jelas nggak boleh. Sebaiknya karbohidrat yang kita makan atau kita asupan karbohidratnya diganti ya, diganti karbohidrat kompleks gitu, seperti nasi merah atau nasi coklat atau oatmeal. Oatmeal bagus sekali. Kayak gitu aja sih. Kentang itu, ubi-ubian. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dok? Kesimpulan untuk yang harus diperjelas lagi nih untuk masyarakat tentang operasi. Ya, jadi sedikit sesuatu yang kita ambil dari hari ini. Yang paling pertama, nutrisi pasca operasi itu penting sekali. Dimana kalau kita udah melakukan tindakan pembedahan, kalau pasiennya nggak makan, sekarang ginilah analoginya, orang sehat aja kalau nggak dikasih makan sakit kan, apalagi orang yang memang dasarnya sakit gitu, habis operasi dia nggak mau makan lah. Karena saya juga pernah dapat pasien, dia tuh habis pecah lambungnya pecah karena dia sakit mah memanjang, lama-lama lambungnya bocor, akhirnya harus saya operasi gawat darurat. Lambungnya udah dijahit, bolongnya udah ditutup, cairan isi perutnya udah dicuci-cuci, sudah sempat sampai RJP ya, jadi udah diresusitasi, dipijet jantung segala, udah sempat berhenti karena memang kondisi kebocoran lambung ini sesuatu yang bahaya ya, mengancam nyawa, jadi harus cepat dioperasi. Udah pasiennya bagus, pulang di rumah nggak mau makan, kembung. Terus balik lagi muntah-muntah ada darahnya, ya itu namanya cari penyakit ya. Cari penyakit gitu, udah lambungnya kita tutup gitu. Terus dia nggak makan lagi, sakit malah lagi, bocor lagi lah gitu. Jadi ya harus tetap penting nutrisi pasca operasi. Meskipun ada keluhan nggak nafsu makan, ya tetap harus makan. Kecuali pada kasus-kasus seperti tadi kencing manis gitu, ataupun kolesterol yang berlebih, lemak yang berlebih, itu juga sebenarnya nggak bagus. Cuman ya nutrisi tetap harus masuk. Harus masuk. Gitu per oral. Boleh dok satu lagi, kalau misalkan abis operasi itu kan kita diinfus nih, apakah itu menggantikan makan apa berbeda? Ya, jadi gini, nutrisi yang masuk setelah kita melakukan tindakan pembedahan itu sebetulnya nggak cuma lewat mulut atau per oral gitu. Kita juga bisa memberikan nutrisi parenteral namanya, atau lewat infus, tapi itu tidak rutin diberikan pada pasien operasi pada umumnya. Itu hanya diberikan pada pasien yang puasa berkepanjangan. Jadi kalau kita melakukan puasa lebih dari 3 hari, 3 kali 24 jam, setelahnya ya biasanya kita melakukan
pemberian nutrisi parenteral atau lewat infus gitu. Tapi infus-infus yang biasa kita berikan di ruangan itu ya jarang sekali kita berikan nutrisi kecuali pada kebutuhan khusus gitu. Seperti memang dasarnya kurang protein, kita tambah protein. Dan setiap cairan infus itu punya spesifikasi yang berbeda-beda gitu. Kalau yang biasa kita berikan tuh hanya cairan larutan garam gitu untuk pengganti cairan gitu. Jadi sampai proses infeksi atau peradangannya berhenti, biasanya kita nggak ngasih nutrisi gitu. Kita pemberian nutrisi setelah proses peradangan dari badan itu berhenti, baru kita kasih glukosa, protein gitu. Kalau kesimpulan dari saya paling intinya kalau setelah operasi itu harus tetap makan dengan protein tinggi, energi tinggi gitu. Untuk pantangan-pantangan sebenarnya kalau nggak ada penyakit penyertanya yang nggak ada pantangan sama sekali gitu. Justru yang harus dimakan malah tadi protein hewani yang tadinya jadi mitos ya di masyarakat kayak gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi kesimpulannya adalah nutrisi pasca operasi itu sangat penting dan mitos yang beredar bahwa makanan yang amis setelah operasi itu tidak diperbolehkan itu adalah mitos. Cukup podcast kali ini. Saya Devita. Saya Dion dari bagian bedah. Saya Ayu, ahli gizi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.